Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Jumat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita semua terpanggil dalam kerendahan dan ketulusan hati, serta menyatukan diri di dalam ibadah, menyembah dan mengagungkan Tuhan yang adalah Raja dan Juru Selamat kita. Untuk itu, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah kita pada minggu ini. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Maka tema ibadah kita pada minggu ini adalah jika Allah tidak sanggup. Jemaat memuji Tuhan dari nyanyian NKB nomor 2 pada baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka bibir supaya mulut mengaku dengan sadar akan seluruh pelanggaran yang telah kita lakukan pada sesama dan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi agar kami kembali menerima kasih. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga mengaku bahwa kami sering melayani Engkau dengan motivasi yang salah. Kami melayani karena kami ingin dikenal dan diakui bahwa kami adalah orang yang paling beriman dan taat dan setia. Dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami terlalu banyak berbicara dan sedikit bekerja. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa sesungguhnya dosa kami telah bertambah besar. Berilah kami pengampunan, baharuilah kami dan perilaku hidup kami serta kerja kami. Oleh Roh Kudus, kami mohon pengampunan kasih-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32 bait pertama dan baitnya yang kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 68 ayat yang ke-77 dan sampai ayat yang ke-78 yang mengatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian dan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menyanyi dari Kidung Jumat 65 bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah, bukan oleh kekuatan atau kebaikan kita. Oleh sebab itu, baiklah kita menjawab anugerah Allah itu dengan setia melakukan kehendak-Nya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Inilah amanat hidup baru. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Jemaat Tuhan menyanyi dari Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama dan bait yang kedua.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 8 hingga ayat 30. Daniel pasal 3 ayat 8 hingga ayat 30. Dan kita berdoa memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Bapa di sorga, dengan penuh rasa syukur kami memohon kepadamu agar Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, menuntun kami di dalam pembacaan dan perenungan, menuntun kami untuk mengerti, menuntun kami agar berhikmat di dalam dan di seluruh kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Daniel pasal 3 ayat 8 hingga ayat 30. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhan berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain,
dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada menterinya, "Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di dalam dan di sepanjang kehidupan ini. Jemaat Tuhan, sebenarnya tidak ada alasan yang cukup bagi seorang raja seperti Nebukadnezar membangun sebuah patung yang besar dan memerintahkan rakyatnya untuk menyembah patung tersebut. Dan tidak ada juga alasan yang cukup bagi seorang raja seperti Nebukadnezar untuk tersinggung, apalagi marah, ketika ada rakyatnya yang tidak menurut perintah menyembah patung itu. Tetapi bagi Raja Nebukadnezar, kelihatannya ia tidak butuh alasan yang logis dan bahkan tidak butuh alasan. Sebab apapun alasannya, toh tidak akan merubah apapun. Keinginannya harus terlaksana dan tidak ada yang bisa membatalkannya. Sikap atau perilaku seperti Raja Nebukadnezar bukanlah hal yang baru dalam dunia kepemimpinan yang otoriter. Setiap perkataan bisa saja menjadi undang-undang, menjadi peraturan negara, atau menjadi hukum negara. Semuanya itu tidak butuh penjelasan ataupun alasan. Dan memang
tidak harus dijelaskan dan tidak harus pula punya alasan, tetapi harus dipatuhi. Demikianlah situasi yang dihadapi dan dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jemaat Tuhan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego pun tertangkap dengan tuduhan bahwa mereka tidak mengindahkan perintah Raja Nebukadnezar. Mereka tidak menyembah patung yang dibuat raja pada saat yang telah ditentukan. Menarik untuk dicermati bahwa raja tidak langsung menghukum mati ketiga orang muda ini dengan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala. Sebaliknya, raja menawarkan kembali agar segera menyembah patung seperti perintah sebelumnya. Tetapi jawab ketiga orang muda itu sangat mengejutkan raja. Mereka bilang begini, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Itu ayat 17 dan ayat 18. Ini tidak hanya merupakan jawaban yang berani, tetapi juga jawaban yang jelas dan tegas. Tidak ada nada-nada yang bersifat kompromi di dalam jawaban itu. Tidak ada pernyataan yang harus diulang sebagai sebuah revisi. Tidak ada juga penyesalan kalau tindakan itu dibangun atas dasar kebenaran. Jemaat Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego kelihatannya begitu ringan membuat sebuah pernyataan sebagai sebuah penolakan. Mungkin tidak jadi masalah bila penolakan hanya terjadi di antara orang-orang yang segolongan, misalnya satu pangkat dan sama jabatan. Tetapi bagaimana kalau yang ditolak berpangkat lebih tinggi, jabatan lebih tinggi, pengaruh lebih tinggi, kuasa lebih tinggi, pendek kata semuanya lebih tinggi? Umumnya orang memilih cara yang aman. Itu sebabnya berlaku prinsip asal bapak senang, asal bos senang, asal sama-sama senang. Hanya yang menderita adalah orang lain, karena mereka menjadi korban dari prinsip hidup yang rapuh, korban dari prinsip moralitas atasan yang buruk, dan sebagainya. Jemaat Tuhan, persoalan hidup kita memang tidak sama persis dengan persoalan hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa hidup ini pun sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang menuntut sikap yang benar terhadap pilihan-pilihan itu. Apalagi, tidak semua perintah itu berasal dari luar diri kita, sebab ada juga yang bersumber dalam diri kita sendiri. Dan biasanya, itulah kekuatan yang lebih dominan. Tetapi bukan itu inti persoalan kita. Menentukan sikap di antara banyak pilihan memang tidak mudah. Tetapi menerima apa yang menjadi jawaban Allah
Itulah yang teramat sulit. Sehingga seringkali timbul kesan bahwa Allah salah alamat, Allah salah jawab, dan sebagainya. Apakah memang ada persoalan-persoalan manusia di mana Allah tidak sanggup memberi jawaban? Dan kalaupun Allah tidak sanggup memberi jawaban, lalu mengapa dan bagaimana? Jemaat Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego memperlihatkan kualitas imannya. Membuka diri di hadapan Tuhan di dalam kerendahan. Bukan mereka meragukan Allah bahwa Allah tidak sanggup, tetapi mencoba untuk memperlihatkan kualitas iman itu. Sekalipun Allah dianggap tidak sanggup, bukan berarti iman ini harus bertolak belakang. Sekalipun Allah seolah-olah tidak berbuat apa-apa, bukan berarti iman ini harus surut dan kendor. Yang diinginkan adalah tetap percaya, walaupun tidak melihat apa jawab Allah atas permohonan itu. Yang pasti adalah bahwa Allah dan rencana-rencananya selalu merupakan misteri dalam kehidupan manusia. Tetapi jangan lupa, sekalipun demikian, Allah dan rencana-rencananya dalam kehidupan ini tetaplah sebuah kenyataan. Kalau Allah tidak sanggup, tetaplah percaya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat menyambut firman Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 49 pada baitnya yang pertama. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama orang Kristen dari segala masa dan tempat. Marilah kita menyatakan iman dalam pengakuan kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat dan mengakhiri syafaat ini dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di surga, ada banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan kami, dan semuanya kami syukuri sebagai kebaikan Tuhan. Entah apapun warna kehidupan itu, susah maupun senang, kami memahaminya sebagai kehadiran Tuhan yang menguatkan kami. Bapa di sorga, kembali kami memohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang akan kami jalani di masa-masa mendatang ini, di dalam seminggu yang akan berlalu nanti. Kami mohon kekuatan dari Tuhan sebagai kekuatan jasmani maupun rohani dalam hati dan pikiran kami, sebagai hikmat dan pengertian di tengah-tengah hidup dan persoalannya. Sertai kami dalam kehidupan kami berkeluarga, dalam kehidupan kami berjemaat, dan juga dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Sertai kami masing-masing sebagai pemimpin di tengah-tengah perkumpulan itu, sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, sebagai majelis jemaat, sebagai pemerintah. Hadirlah hikmat Tuhan mewarnai hati dan pikiran kami dan bahkan seluruh tindakan kami, supaya terciptalah kondisi kehidupan yang baik di antara sesama kami. Bapa di sorga, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang secara keseluruhan tidak mampu untuk kami hitung secara pasti. Namun bagaimanapun juga, sebatas kemampuan yang kami ingat, yang kami sadari, biarlah segala rasa syukur yang kami naikkan kepadamu atas semuanya itu berkenan kepadamu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Saudara-saudara kami yang telah dipulihkan dari kelemahan, dari kesakitan. Saudara-saudara kami yang boleh dibangkitkan kembali dari tengah-tengah lembah kedukaan, kesusahan mereka. Biarlah hidup mereka selanjutnya lebih bermanfaat dan lebih berkualitas bagi Tuhan dan bagi sesama. Kami ingat saudara-saudara kami yang masih tak berdaya dalam kesusahan hidup mereka, apapun persoalan itu. Mungkin persoalan penyakit, persoalan ekonomi, ataupun persoalan lainnya. Tetaplah Engkau hadir untuk menguatkan dan meletakkan harapan di tengah-tengah ketidakberdayaan itu, di tengah-tengah keputusasaan itu, agar jauhlah mereka dari kesalahan dan dosa yang mungkin mengecewakan Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan pelayanan kami dalam kehidupan ini, entah dalam kehidupan pelayanan keagamaan maupun pemerintahan kami. Maka kami berdoa bagi pemerintah kami,
di pusat maupun daerah-daerah, agar mereka senantiasa bersikap dan bertindak jujur dan setia, bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan dan pelayanan mereka. Demikian juga gereja-gerejamu, Engkau memberikan hikmat dan pengertian di tengah-tengah pelayanan yang terus mereka lakukan, sehingga adalah kebaikan dan sukacita yang boleh diterima oleh semua orang melalui pelayanan-pelayanan itu. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam kuasa pengasihan-Mu. Penyertaan-Mu biarlah menguatkan kami dan memastikan langkah kehidupan kami untuk selanjutnya. Dengan demikian ada juga sukacita yang boleh kami nyatakan di dalam kebersamaan kami. Sertai kami sepanjang hari ini dan ajar kami untuk senantiasa memanfaatkan segala waktu yang Kau anugerahkan demi sebuah kebaikan. Inilah syafaat kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh rasa syukur, mari kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Sementara persembahan dikumpulkan di antara kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 147 bait pertama dan seterusnya. Mari kita menguduskan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau berkenan akan hidup kami? Siapakah kami ini sehingga Engkau berkenan akan persembahan kami? Persembahan kami adalah ungkapan syukur kami atas berkat-berkat-Mu di dalam pekerjaan kami setiap hari. Kiranya Engkau mengajar kami senantiasa menggunakan berkat-berkat-Mu yang kami terima bagi kemuliaan nama-Mu. Amin.
Jemaat Tuhan, kembalilah dengan selamat untuk menjadi berkat bagi sesama. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita menaikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 281 pada baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.